database pelanggan. Database pelanggan adalah kumpulan informasi dari tiap-tiap pelanggan. Disebut kumpulan informasi karena memuat nama, alamat rumah, nomor telepon, data pribadi lainnya seperti tanggal ulang tahun hingga alamat email pelanggan. Pelanggan adalah salah satu aset terbesar sebuah bisnis. Semakin banyak pelanggan yang setia pada produk, semakin baik bisnisnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat customer database dalam bisnis. Dengan database, setiap suatu bisnis atau perusahaan dapat menganalisis untuk mengeksplorasi informasi pelanggan. Misalnya, untuk mencari minat dan preferensi pelanggan. Kemudian, untuk mengurangi jarak antara bisnis atau perusahaan dan konsumen. Perusahaan dapat memberikan informasi terbaru tentang produk yang dijual, baik melalui email, telepon, dan sebagainya. Karena ada begitu banyak informasi yang dimuat dalam database customer. Perilaku bisnis profesional biasanya menggunakan aplikasi khusus seperti CRM atau Customer Relationship Management. Database Awesome Store. Awesome Store telah memiliki database pelanggan yang sederhana, berisi nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan sosial media. Database tersebut diperoleh dari pelanggan yang setiap pembelian diminta untuk mengisinya. Awesome Store memiliki tujuan sendiri dengan mengambil data yang masih menggunakan buku, yaitu agar pelanggan yang dimintai data diri tidak merasa terganggu dan tidak memakan waktu yang cukup lama. Untuk mempermudah mengelola data, kami menyarankan agar database yang telah ada di buku dipindahkan menggunakan Microsoft Excel. Bentuk data juga akan lebih rapi nantinya. Dengan data yang mudah untuk dikelola, akan membantu Awesome Store dalam melakukan loyalty program, peramalan penjualan, dan pengembangan perusahaan lainnya. Tahap segmentasi pasar. Segmentasi pasar menurut Kotler tahun 2012 yaitu pasar yang terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Analisis segmentasi pasar pada Awesome Store yaitu yang pertama, segmentasi geografis. Segmentasi geografis adalah pengelompokan konsumen berdasarkan lokasi tempat mereka berada. Pada store Awesome Malang ini sudah berada di tempat strategis, yaitu beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Jatimulyo, Kota Malang, Jawa Timur. Pada tempat ini sering dilalui oleh banyak mahasiswa-mahasiswi karena berada dekat dengan banyak universitas yang ada di Malang. Juga banyak dari mahasiswa-mahasiswi Malang yang belajar di Awesome Malang. Yang kedua, ada segmentasi demografis. Pada Awesome, rata-rata yang membeli pada store ini antara pria dan wanita adalah pria. Berdasarkan kelompok usia, rata-rata terdapat pada kelompok usia 18 sampai 24 tahun. Dari segi status pekerjaan, yang sering membeli produk pada store Awesome adalah rata-rata dengan status pekerjaan yaitu pelajar atau mahasiswa. Segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis merupakan segmentasi yang mengelompokkan konsumen sesuai kepribadian dan karakteristiknya. Banyak dari kalangan mahasiswa yang berbelanja di Awesome Store ini menjadikan bukti atas banyaknya model kaos yang sesuai dengan standar pria. Tetapi ada beberapa juga model unisex yang dapat digunakan oleh wanita dan juga pria. Pada Awesome Malang ini juga dapat memberikan solusi pakaian yang berkualitas tinggi dan kreatif kepada para pelanggan yang berada di Malang. Kemudian analisis B2B dan B2C pada Awesome Store. Yang pertama, B2B. B2B sendiri adalah kepanjangan dari business to business. B2B adalah transaksi bisnis yang terjadi antara satu perusahaan ke perusahaan lain. B2B dapat terjadi karena perusahaan membutuhkan barang atau jasa dari perusahaan lain. Awesome Store dapat menjalin kemitraan dengan toko-toko atau perusahaan lokal di Malang untuk menyediakan produk mereka sebagai merchandise atau hadiah karyawan. Awesome dapat membangun hubungan yang kuat dengan bisnis lokal, hotel, atau acara untuk menyediakan merchandise eksklusif atau souvenir yang dapat disesuaikan. Awesome melakukan kerjasama dengan sebuah acara-acara yang di Malang dengan menawarkan dukungan sebagai penyedia resmi merchandise untuk acara
atau festival yang diadakan oleh bisnis atau komunitas di Malang. Kemudian selanjutnya ada analisis B2C. B2C adalah kepanjangan dari business to customer. B2C adalah proses penjualan sebuah produk atau jasa yang terjadi secara langsung kepada konsumen, baik individu maupun kelompok. Target pasar pada Awesam adalah membidik konsumen individu di Malang, baik penduduk lokal maupun wisatawan yang mencari produk fashion atau merchandise. Awesam menyediakan pengalaman belanja yang menyenangkan dan personal dengan layanan pelanggan yang baik, mengingat kebutuhan dan preferensi konsumen individual. Awesam menggunakan media lokal dan pemasaran berbasis wilayah untuk mempromosikan produk dan menjangkaunya. Awesam juga meningkatkan kehadiran online melalui platform e-commerce dan media sosial untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dan memfasilitasi pembelian online. Berpartisipasi ikut andil juga dalam event lokal seperti pameran atau pasar kreatif untuk memperkenalkan produk dan meningkatkan fasibilitas di kalangan konsumen Malang. Nilai pelanggan. Nilai pelanggan pada produk Awesam. Value proportion UMKM per customer. Value proportion UMKM pada customer yang dimaksud adalah nilai atau benefit yang diberikan oleh pihak UMKM kepada customer. Dalam nilai pelanggan dibagi menjadi beberapa hal, yaitu dalam hal finansial, fungsional, emosional, dan spiritual. Yang pertama ada nilai finansial. Setelah kami kaji dan analisis lebih dalam, harga yang ditawarkan oleh UMKM ini sudah sesuai dengan keadaan ekonomi dan pendapatan konsumen di daerah Malang dan sekitarnya. Begitu juga dengan di luar kota Malang yang sesuai dengan target pasar yang telah ditentukan, yaitu menengah ke atas. Produk ini memberikan nilai finansial yang signifikan dengan harga yang sebanding dengan kualitas dan fitur yang ditawarkan. Kemungkinan adanya diskon dan program loyalitas memberikan pelanggan keuntungan finansial tambahan. Yang kedua ada nilai fungsional. Setelah kami kaji dan analisis lebih dalam, produk ini tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga berkualitas tinggi dan modis, memenuhi kebutuhan fungsional konsumen yang peduli terhadap lingkungan tanpa mengorbankan gaya. UMKM ini tergolong dalam pelayanan yang ramah. Mengenai lokasi, UMKM Awesam daerah Suhat ini cukup strategis karena untuk menuju store-nya cukup mudah dan berada di seberang jalan. Terkait dengan kebersihan, UMKM ini mendahulukan kebersihan tempat produksi dengan selalu membersihkan tempat produksi setelah produksi dilakukan. Yang ketiga ada nilai emosional. Kepuasan pelanggan dapat dilihat dari review yang ada di Google produk Awesam. Banyak pelanggan merasa puas dan senang ketika menggunakan produk Awesam ini, karena selain modis dan modern, produk Awesam ini sangat murah di kantong. Selain itu, dari database yang telah disebutkan di UMKM ini juga mengucapkan hari jadi kepada pelanggan. Hal ini membuat nilai emosional UMKM muncul dikarenakan adanya hal tersebut di pelanggan merasa dihargai oleh UMKM. Yang keempat, nilai spiritual. Produk ini memberikan kontribusi positif terhadap nilai spiritual pelanggan melalui praktek bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, dukungan terhadap keberlanjutan, atau keterlibatan dalam inisiatif amal. Produk ini menciptakan nilai spiritual yang mendalam. Dengan mendukung inisiatif konferensi atau berkolaborasi dengan lembaga amal, merek ini menciptakan nilai spiritual dengan memberikan pelanggan kesempatan untuk menjadi bagian dari perubahan positif dalam masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang loyalty program. Loyalty program adalah sebuah upaya dari perusahaan untuk mempertahankan pelanggan mereka. Upaya ini juga mampu menggait perhatian pembeli baru yang kemudian akan berubah menjadi pelanggan setia. Loyalty program bisa dikemas dalam berbagai bentuk dan keperluan. Terdapat loyalty program yang telah diterapkan di Awesam Store. Di antaranya yaitu relationship, retention, referral, dan recovery, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, relationship. Relationship ini berkaitan dengan hubungan dengan pelanggan. Dalam menjalin hubungan, Awesam Store ini sudah menghadiri berbagai fest yang ada di Kota Malang. Contohnya yaitu Geek Fest ataupun yang lainnya. Yang kedua adalah retention. Awesam Store telah melakukan program member yang bertujuan untuk mempertahankan pelanggan yang loyal dan juga untuk menggait pelanggan baru. Melalui program ini, Awesam Store berhasil meningkatkan pengeluaran rata-rata per pelanggan. Program ini memberikan keuntungan kepada pelanggan seperti menerima informasi produk baru lebih dahulu dan dapat mendapatkan program promo yang hanya dapat digunakan oleh member, serta mendapat diskon yang berkelanjutan. Adapun retention lain di Awesam Store seperti diskon, voucher, cashback terhadap pelanggan yang loyal.
dalam hal ini yang bisa membuat pelanggan tertarik untuk tetap berbelanja ke Awesome. Yang ketiga adalah referral. Customer satu merekomendasikan ke customer lainnya. Untuk hal ini, pelanggan merekomendasikan produk ke pelanggan lain melalui teman, saudara, dan lainnya. Sehingga akan banyak orang yang juga turut membeli bahkan merekomendasi. Yang keempat adalah recovery. Setelah kami analisis, Awesome Store menjaga pelanggannya tetap aktif dengan cara memberikan penawaran-penawaran yang menarik kepada pelanggan. Hal ini bertujuan agar pelanggan tertarik aktif kembali. Awesome Store memberikan penawaran-penawarannya melalui WhatsApp yang nomornya diperoleh melalui database yang telah dikumpulkan dari setiap pelanggan yang membeli di Awesome Store. Dalam video ini kita akan membahas strategi peramalan penjualan yang dapat membantu Awesome Store untuk merencanakan produksi, mengelola persediaan, dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang pertama ada tren penjualan historis. Analisis tren penjualan historis memberikan wawasan tentang bagaimana produk clothing atau konveksi di Awesome Store. Data ini mencakup penjualan produk per jenis, musim, perubahan pola belanja dari waktu ke waktu. Yang kedua ada perilaku konsumen, yaitu menggali dalam perilaku konsumen adalah langkah berikutnya. Menelusuri database untuk memahami pilihan produk pelanggan, frekuensi pembelian, serta tanggapan terhadap promosi dan program loyalitas yang dapat membantu memprediksi kecenderungan belanja pada masa yang akan datang. Yang ketiga ada tren industri dan musiman. Kuncinya yaitu adalah tetap terkini, up to date dengan tren industri fashion, dan memahami faktor musiman adalah penting. Dari warna hingga gaya yang sedang tren, serta perhitungan faktor musiman seperti acara khusus, perayaan, dan mungkin juga custom, semuanya dapat mempengaruhi permintaan. Nah, yang keempat ada pengaruh kampanye pemasaran. Setelah itu kita tinjau pengaruh dari kampanye pemasaran. Melihat dampak kampanye sebelumnya atau yang sedang berjalan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana hal tersebut mempengaruhi penjualan secara keseluruhan. Nah, faktor eksternal, jangan lupakan faktor eksternal, ekonomi lokal, kebijakan pemerintah terkait perdagangan atau pajak, dan situasi sosial dapat mempengaruhi minat belanja. Semua ini perlu dipertimbangkan. Metode peramalan, setelah data terkumpul, kita masuk ke metode peramalan mulai dari regresi untuk menemukan korelasi, moving average untuk rata-rata periode waktu, seasonal adjustment untuk penyesuaian musiman, hingga time series forecast dengan ARIMA atau exponential smoothing. Nah, kesimpulannya, peramalan yang akurat memerlukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor tersebut. Dengan strategi peramalan yang tepat, Awesome Store dapat membuat estimasi yang lebih akurat, mengoptimalkan produksi, persediaan, dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif.